Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Naila selaku khadim Majelis Darul Iman. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Luqman, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah hadirin, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup ini ada kedudukan yang Allah berikan. Di antara nasihat seorang alim, nasihat guru, Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Zalim ini meletakkan sesuatu enggak pada tempatnya. Zalim. Kita hidup akan menemui mati. Kalau orang masih hidup, dia masih kepingin itu, kepingin apa, ya, masih ngikutin malam siang. Nah, kalau di alam kubur lain, nggak ngerti, ya, gaib. Alam barzah itu gaib, sesuatu yang nggak terlihat. Idza da'a ajal, ketika datang maut, ketika datang kematian, ditarik ruh, ya, ditarik ruh. Waktu lahir, waktu dikandung, dimasukkan ruh. Terus lahir, hidup. Terus tahun demi tahun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hari demi bulan, hari demi hari. Terus bagaimana amal-amal, segala sesuatu. Dan di setiap makhluk, terutama manusia, Allah berikan kedudukan. Kedudukan itu semisal Allah katakan di surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya di antara dua makhluk ini, lelaki dan perempuan, lelaki lebih, ya, di atas perempuan. Kuatnya segala macam, hebatnya segala macam, ya, begitu luar biasa Allah mengatur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an dalam kitabnya Zairul Makhluqat. Jadi kedudukan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, bukan sekedar manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, semua yang paling tinggi kedudukannya, yang paling indah, dikatakan Syekh Nawawi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi nabi yang menjadikan kita punya kedudukan. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang setelah Rasulullah, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang disebutkan martabatus siddiqiyah, orang yang paling jujur. Sayyidina Abu Bakar, sahabatul Rasul, sahabat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita kalau kepengen mulia di sisi Allah harus berjuang. Ya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita berusaha, itu wudu. Perhatikan wudu, dia diperhatiin wudu. Ya, wudu dia perhatiin, terus salat
Ya karena wudu untuk sholat. Ya kalau udah mau azan subuh terus wudu terus sholat. Dekat azan zuhur terus wudu terus sholat. Ya wudu diperhatikan. Niat ya niat. Terus lihat diri. Kalau perempuan ngaca ya dandan segala macam tuh sekali-kali dilihat ya, ditafakuri dia lihat ya Allah memberikan apa wajah, Allah memberikan telinga, Allah memberikan mata. Kalau mata ngaca ngelihat mata susah ya. Kalau mata ngelihat mata kecuali ada kelilipan matanya kelihatan. Nah, nikmat luar biasa. Pertama lihat diri dulu, perhatikan. Karena Allah melihat diri seseorang itu. Allah melihat diri seseorang itu. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Allah enggak melihat rupa, tapi dilihat diri orang itu. Dhahiriyah orang itu. Ya, kalau sholat berjamaah amin terdengar ya, dhahiriyah dari orang itu. Kalau mendengar pakai telinga ya dengar pakai telinga, ya dhahiriyah dari orang itu. Kalau menyentuh apa ya dengan wudu itu baca tadarus Al-Qur'an ya zahiriyah orang itu yang kelihatan. Jadi jangan terlalu mikirin hati nanti tersesat ya. Hati ini kalau diikutin ya enggak jelas juga, enggak kelihatan ya. Terus Allah kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad ini dapat fadilah menjadi kita ahli sholawat, kedudukan orang yang akan di akhirat nanti yang paling banyak sholawatnya kumpul sama kanjeng Nabi Muhammad. Ya, itu luar biasa, kedudukan yang tinggi. Bahkan diriwayatkan walinya Allah yang bermimpi Rasulullah, bermimpi Nabi Muhammad terus melihat dalam keadaan terjaga. Ini magam wali paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Berarti pasti wali. Ya, pasti wali karena udah yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi kedudukan ini dari seberapa takwanya kita kepada Allah. Lah udah jelas-jelas di surga. Firdausil a'la. Kedudukan kanjeng Nabi Muhammad di surga Firdausil A'la. Ada 70 bidadari. Yang pernah Nabi bilang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu dengan gaun begitu Nabi terpesona. Ya, karena mar'atun shalihatun abidah ta'iyah. Karena Sayyidah Aisyah itu tuntunan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bintu Abu Bakar As-Siddiq, anak putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah di antara sahabat yang pertama memeluk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah orang itu mukmin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina. Setelah seorang itu mukmin, kenali kedudukan min ahlus shalawah, kenal dengan orang-orang yang ahli shalawat, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang hubbu Rasul, yang mencintai Rasulullah karena biasa sholawat. Kalau kita nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad terangkat derajat kita. Kalau kita nyebut-nyebut nama Rasulullah dilindungi kita dari segala macam mara bahaya. Sholawat. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Wabib senjata bedil-bedilan bib, senjata laki-laki. Bukan begitu, karena istri ngadoakan suaminya. Jadi doa perempuan itu yang nembus ke langit. Ya doanya juga sama. Direlantarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus nyebut Rasulullah dalam kedudukan orang yang diijabah doanya.
andai kata hidup ini terus berakhir, orang ketemu ajal meninggal, ya, mati. Ini kedudukan orang ini penting. Ini orang ini su'ul khotimah apa husnul khotimah, harus ngerti. Lah kalau itu urusan orang, bukan masalah urusan orang. Jadi kalau kita ngerti orang itu su'ul khotimah, kita hati-hati. Kita nggak ngikutin selama hidupnya, atau waktu masih hidup. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan seorang itu nggak bagus, ya kita jangan ikutin. Nanti itu kedudukan nggak dapat, muskilah. Jadi diri kita ini, Allah mengharamkan diri Allah berbuat zalim, tapi kita menerima suatu kebaikan, bagaimana kok susah? Aneh. Karena apa? Karena kita nggak pernah, mata kita ini ngelihat yang sudah bagaimana. Kalau kita ngelihat orang seperti ini, langsung kita hindari. Kita mendengar seorang seperti ini, langsung kita hindari. Dan itu lari, buru-buru. Jangan lama-lama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus diperhatikan Allah. Allah muliakan orang yang punya iman. Di zaman Nabi Muhammad hidup, ketika sahabat melihat Rasulullah, idza ru'u dzukirallah. Ketika sahabat melihat wajah Nabi, ada Allah di wajah Nabi Muhammad. Saking luar biasanya. Jadi kalau kita ngelihat seseorang, muskilah, nggak ada apa manfaat buat diri kita, ya sudah jangan dilihat. Kalau manfaat dilihat, kalau nggak manfaat hati-hati. Naudzubillah min dzalik, ya nanti ngurangi nur cahaya. Akhir terus zaman, akhir hayat, dajjal. Kita ini mati, nanti ketemu malaikat Israel, nanti zaman ini ditutup Allah. Kita setitik manusia ini mati, ini dunia sebesar ini, seisi-isinya akhir nanti kiamat itu ditutup Allah. Allah bisa. Itu kedudukan Khalik Allah subhanahu wa ta'ala, yang ngerti Allah. Jadi Allah di mana? Wallahu a'lam. Allah yang ngerti di mana Allah. Kita ngelihat diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Perhatikan diri kita. Itu diri kita. Tafakur, diam sebentar, kita mikirkan. Ya Allah, berpikir terus. Karena setiap waktu nih kita nih fitrah hati ini, pada dasarnya hati ini selalu nyebut Allah. Pori-pori kita, sel-sel darah kita, mata retina, bundar hitamnya mata, putihnya mata, bulu-bulu mata, itu semua nyebut Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya, berarti di saat kita berpikir tafakur, kita mengerti siapa diri kita. Kata guru Habib Ahmad Sayyid Wafa Aba-Anom Dasik, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tanda orang mulai ngerti dirinya, dia terus ibadah. Ya, tanda orang mulai ngerti dirinya. Ini penting ngerti diri. Karena nanti kalau ditanya kayak orang nikah, syarat sah nikah ini diantaranya sadar, nggak orang kurangnya. Kalau orang sakit nggak wajib nikah. Orang gila, hilang ingatan tuh nggak wajib nikah. Tapi kalau ngerti diri, sampai ya itu sunnah Rasulullah. Menikah ini sunnah Rasulullah. Berarti kedudukan perempuan dalam pernikahan dinikah laki-laki. Ya, kalau perempuan dalam pernikahan dinikahi seorang arijal, laki-laki dilamar. Jangan kebalik, dilaknat nanti ya. Enggak boleh lawan kudrah.
Terus sholat. Ini orang rajin sholat, rajin ibadah, dan mendapat kedudukan yang Allah berikan qaum shalihin, orang-orang yang soleh, enak dipandang mata. Antuma, ibu-ibu, masya Allah, enak dipandang mata. Kenapa? Karena solehah. Insya Allah, amin. Karena solehah. Jadi orang sholat terus khusyuk tumakninah, dilebihkan lagi tumakninah lagi, lebih lagi tumakninah. Jangan banyak-banyak, jumlahnya dulu. Tumakninahnya terus bertambah, nanti begitu banyak terus nggak terasa. Karena apa? Ada karamah. Allah berikan lezatnya waktu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul, putri indah Rasulullah SAW, itu setiap malam Jumat sholat 1000 rakaat, 500 kali salam. Ya. Setiap malam Jumat, bukan setiap malam, setiap malam Jumat. Sayyidina Muhammad SAW Rasulullah itu kalau malam Nabi baca surah Waqiah, pagi-pagi Nabi ngerasakan ketenangan, kata Rasulullah. Seakan-akan surga dekat. Wah, salam. Kenapa? Karena itu kenikmatan. Ada karamah. Ada karamah. Waktu pada zahirnya waktu seperti ini pada dasarnya karena kita tumakninah. Ini tumakninah ini kedudukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang di hatinya Allah taruh Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di hatinya Allah taruh Al-Quran. Itu matanya berkah, telinganya berkah karena lidah. Iya, khusyuk berarti apa? Niat. Karena ucapan, karena lisan. Ruku, ada orang yang ahli ruku, ada malaikat berapa ratus tahun ruku terus, lama sholat. Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat malaikat. Lah perempuan ruku. Sayyidah Fatimah Az-Zahra 1000 rakaat ruku, ya kalah malaikat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Keistimewaan. Mar'atun shalihatun. Ini min sulbi Adam. Dari tulang rusuk Nabi Allah Adam, kedudukan perempuan. Siti Hawa. Ya. Ini dari tulang rusuk Nabi Allah Adam, terus bawa keturunan Qabil, Habil, terus kembar-kembar anak Nabi Allah Adam, umatnya Nabi Allah Adam sendiri Rasul. Terus ada di situ iblis. Iblis. Tapi ada malaikat. Ada malaikat. Kedudukan Allah berikan malaikat Allah, malaikat Jibril, Zainul Malaikat. Pertama-tama malaikat dibuat malaikat Israel alaihi salam. Terus Allah jadikan jin-jin, kedudukan itu gaib. Malaikat gaib, enggak kelihatan juga. Yang paling tinggi manusia. Loh, so hebat-hebatnya perempuan. Ar-rijal tetap laki-laki, qawwamuna 'ala nisa, tetap lebih hebat suami. Hati-hati. Jadi nanti di surga ikut siapa? Suami. Jadi tinggal suami itu rasa ya. Di surga semua perempuan ikut suaminya. Lebih nanti orang tua udah manjanya nanti main sama suami ke tempat orang tua. Itu udah cerita dari zaman bahla. Di saat satu pernikahan, dalam pernikahan, ini paling seru pernikahan, sampai di surga kan dibawa itu. Sampai ke surga ini sepasang-pasang, nggak ada sendirian di surga, kesambet. Ya kesambet dirinya sendiri, iya. Di surga itu sepasang-sepasang.
Di sana terus mainan rumputnya lebih tinggi. Allah nggak kasih cerita, Allah kasih cerita rumputnya lebih tinggi. Al jannatu tajri min tahtihal anhar. Di dalamnya itu mengalir sungai-sungai, ada sungai. Habib pernah tanya sama guru Yasir rahmatullah di Sukabumi, benar yai di surga itu ada sungai-sungai seperti Allah katakan di Al-Quran? Benar senang itu begitu. Karena apa? Karena sholat ini makmum si istri kepada suami. Itu tatanan. Ya, tatanan ini dianjurkan. Sekali-kali makmum sama suami. Kalau berketerusan luar biasa. Tatanan, aturan Allah. Maka dia bilang istri makmum suami. Kalau suami masuk ke surga, alhamdulillah. Kalau suami masuk ke neraka, tinggal. Ya tinggal. Jangan ikut-ikutan ya. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah katakan orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Andai kata kita hidup berpegang dengan aturan-aturan dan terus bertahan, usaha, jangan sampai dari tempat kedudukan ini turun, jangan sampai lupa akan apa istiqomahnya ibadah. Allah akan berikan apa? Kekuatan. Yusabbit aqdamakum. Terus Allah berikan itu kuat. Kekuatan itu ditempatkan Allah sampai di akhirat nanti, insyaallah kita melihat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kenikmatan paling utama. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak. Laki-laki enggak kepengen ketemu Rasulullah, ini orang aneh. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan suami-suaminya saleh semua. Mudah-mudahan suami yang bisa menjadi pemimpin antumah semuanya. Iya, karena di surga ini ya, kita mau apa udah ada. Kepengen makanan apa ada. Makanan ada, enggak ada buang air. Enggak bisa buang air di surga. Subhanallah. Ya, makan ada makan ya. Makanya lain. Allah kasih tahu cuman rumput. Rumputnya lebih tinggi. Allah kasih tahu ada sungai-sungai di sana ya. Ar-Rahman, Allamal Quran, sifat yang Allah bentukkan di diri Nabi Muhammad. Ar-Rahman itu sifat Rasulullah. Kekasihnya Allah kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bukan kekasih Allah, enggak Allah persiapkan Firdaus. Ya. Tapi karena Nabi Muhammad Habibullah. Suatu Rasulullah datangi sahabat. Ada 3 sahabat di situ lagi ngobrol. Aku, kata sahabat yang satu, Ibrahim Khalilullah. Kata sahabat yang satu, kalau aku Musa Kalimullah. Lagi ribut, lagi ngobrol-ngobrol. Yang satu sahabat bilang, kalau aku Isa Ruhullah. Ibrahim kekasih Allah, Musa Kalimullah, yang pernah berbincang sama Allah. Terus Isa Ruhullah, yang bisa menghidupkan orang mati. Dengar Rasulullah disamperin sama Nabi. Benar yang kau katakan, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Tapi ketahuilah, ana Habibullah. Aku kekasih Allah, kata Rasulullah. Terus Nabi bilang, ana sayyidi. Ana di situ bukan sungguh, tapi aku. Ada ana, sesungguhnya, tapi ini aku. Ana sayyidi waladi Adam, kata Nabi. Aku penghulu semua manusia. Karena tadi sahabat bilang begitu. Wala fakhar, tapi aku tidak membanggakan diri. Jadi Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, Nabi Rasul. Ya, Sayyidah Khadijah kedudukannya istri Nabi, Ummul Mukminin. Ya, ibu semua mukminah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha. Itu Allah, dari satu riwayat hadis itu disiapkan itu
kemuliaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini, kalau diceritakan sedih. Ini istri Rasulullah ini sampai Nabi sedih ketika wafat Sayyidah Khadijah. Itu dikasih kafan dari surga sama Allah. Karena Sayyidah Khadijah pernah juga bilang, wahai Rasul, andai kata nanti semeninggalku aku sudah tidak ada di sisimu, ketika kau kemana kau butuh uang, kau gali kuburku ya Rasulullah, kau ambil tulang-tulangku kau jual. Saking cintanya ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke suaminya, penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ummul Mukmin. Jadi kalau perempuan itu, kedudukan perempuan di samping suaminya itu jaraknya 1 magam. 1 magam itu diibrahkan ulama 500 tahun, bayangin. Ayo. Kalau kepengen ke tempat laki-laki itu 500 tahun. Enggak bakal bisa, udah mendingan istighfar, sholawat. Banyakkan istighfar, sholawat, insyaallah nanti Allah tentukan segala macam takdir kemuliaan, Allah berikan kesenangan, ya. Itu jarak 1 magam ke magam satunya itu dalam fikih 500 tahun. Ada meriwayatkan jaraknya 1000 magam. Dalam 1 magam ke magam satunya lagi 500 tahun. Itu begitu ya. Nah, jadi itulah segala macam bentuk kedudukan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Karena orang tumakninah dalam ibadah ini itu tanda orang punya kemuliaan di sisi Allah. Jadi kalau orang dia kapan dekat kepada Allah, di saat dia makrifat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas ini sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita sembahyang, ketika sholat, itu Ibnu Abbas mengatakan orang ketika sujud sholat ini liya'rifunallah, untuk makrifat kepada Allah, untuk melihat Allah. Jadi melihat begini itu bahasa Allah, begitu bahasanya ma'rifah. Ya, ma'rifah itu melihat. Liya'rifunallah dalam bahasa Arab artinya untuk melihat Allah. Kalau bahasa ilmu, bahasa agama, bahasa din, ma'rifah. Itu ma'rifat kepada Allah. Apa yang dilihat bukan zatnya Allah, tapi jamaluhu, keindahan. Kamaluhu, kesempurnaan yang dilihat. Faham maksudnya? Jadi rahmat Allah, pemberian Allah, dan rahmat terbesar Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Itu salawat. Itu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, waliyah kalau perempuan. Terus Sayyidah Khadijah kalau perempuan. Yo. Terus banyak. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah. Itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Salatnya bagaimana? Yo. Karena ibadah, akhlak ini karena ibadah. Orang mempunyai sesuatu yang Allah berikan, yang surga, Allah katakan Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kuat. Kalau perempuan ini harus kuat, harus kuat. Kalau laki-laki maju ke depan, cari rezeki segala macam. Kalau perempuan harus kuat. Wa yusabbit aqdamakum. Terus Allah lebihkan lagi. Allah jadikan lagi apa? Suatu saat kita di kedudukan yang Allah berikan jannah, surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.